Alhamdulillah baik. Tidak loyo gitu, Iya, karena tidak. siang-siang nih. Tidak, masih semangat. Semangat. Iya, masih. Belajarnya tadi bagaimana dek? Lancar kita. Karena Lancar. masih P5 juga. Oh, sebenarnya. Jadi dek, pertemuan kita hari ini itu lanjutannya ke konseling tak sebelumnya deh, konseling tak minggu lalu. Jadi kayak masih berkaitan sih tentang apa yang ingin saya tanyakan dengan yang minggu lalu deh. Di sesi konseling ini deh masih ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal deh tentang interaksi kita dalam berteman. Apa yang biasanya kita pikirkan deh saat merasa cemas Ki? Kalau saya yang saya lihat, saya begitu juga kayak rasa khawatir pada saat cemas kah. Khawatir sih kalau ada di situasi seperti apa deh? Kayak misalnya mungkin ada masalahku atau ada sesuatu kendala yang saya alami kak. Seberapa yakin sih deh sama pemikiran tersebut kalau yang kita khawatirkan itu bakalan terjadi? Kadang juga saya yakin, kadang juga saya tidak yakin sama apa yang bakalan saya pikirkan itu terjadi atau tidak. Jadi kayak setengah-setengah. Iya. Mungkin deh dari itu pemikiran tak ada bukti yang mendukung atau ada pengalaman tak sebelumnya jadi kayak berpikiran begitu sih. Kalau pengalaman tidak ada kak. Terus kalau mungkin kayak bisa dibilang tidak juga, bisa dibilang ada atau iya. Jadi pasti berpikiran seperti itu. Iya. Bagaimana pikiran tersebut tidak mempengaruhi tindakan tak dalam menghadapi situasi yang kita alami deh? Saya kayak tindakan itu kita saya bawa aja itu saja itu apa perasaan cemas atau khawatir. Jadi dibuat itu. Iya. Pernah sih berpikir deh bahwa ada cara lain untuk melihat situasi cemas tak itu deh? Jadi ya kan apa? Tidak ada. Iya. Kayak bagaimana kalau situasi yang kita pikirkan itu tidak seburuk yang terjadi Ji? Kalau yang kayak gitu anda pernah nggak berpikir sampai ke situ juga? Iya. Ketika teman tak tuh alami situasi yang sama, saran apa yang akan kita berikan sama teman tak? Saran juga saya tanya ke antum kalau misalnya jangan terlalu dipikirkan, di bawah santai saja. Apa menurut Tade jika terjadi situasi tersebut kok dengan cara yang berbeda? Bagaimana menurut Tade? Mungkin itu sesuatu hal yang mungkin biasa terjadi juga. Iya. Ya, dampak positif apa yang muncul deh? Kayak misal kayak mungkin terlalu berpikiran negatif kah, mungkin terlalu overthinking kah, padahal realitanya enggak sih kayak begitu gitu. Bagaimana keyakinan tak yang mempengaruhi perasaan dan tindakan tak? Itu juga kayak apa nih? Ya kita saja apa yang saya pikirkan. Jadi kayak kalau misalnya berpikir A, berarti A yang bakal terjadi. Tidak yang bakal terjadi. Bagaimana nih kalau yang kita pikirkan itu ternyata salah? Yang mungkin saja merasa bersyukur karena mungkin yang saya pikirkan itu kayak masalahnya lebih besar daripada yang terjadi. Bersyukur juga mungkin saya juga terlalu berpikiran ke sana, berlebihan juga. Terlalu tertinggi. Iya. Sekarang mari kita kembali ke pemikiran awal tentang interaksi sosial tak. Apa yang kita rasakan ketika berpikir bahwa orang lain akan menolak saat kita akan menyampaikan atau mau diajak teman tak? Saya pikir kenapa ini orang bisa kayak dia tolak tak untuk interaksi sama dia atau apa mungkin ada masalahnya sama saya.
dari itu pemikiran tadi, apakah ada bukti yang kuat untuk mendukung itu pemikiran Kak? Ada Kak, jadi kan kayak itu orang yang saya berikan itu di atas dia di kayak sikap-sikap yang mungkin dia kurang suka sama saya. Ya. Pernah Ki mempertimbangkan deh bahwa perasaan takut ditolak itu bisa datang dari kekhawatiran yang berlebihan deh, kayak lebih terlalu overthinking Ki, bukan di kenyataan yang terjadi gitu. Bisa Ki begitu deh. Iya. Jika kita melihat pengalaman sebelumnya deh, apakah ada situasi di mana orang lain tidak menolak untuk berinteraksi? Jadi dulu pernah saya curhat sama satu temanku dan saya lihat itu kayak responnya bagus gitu. Saya kayak dia respon dengan baik Kak. Apa yang kita sampaikan? Iya. Dari situ deh apa yang bisa kita ambil? Saya ambil kalau mungkin sebagian orang dulu itu masih banyak yang mau dengar curhatan dan ceritaku. Ternyata tidak semuanya nih orang tidak mau berinteraksi sama saya nih. Iya. Bagaimana deh jika kita melihat orang lain yang merasa takut untuk berinteraksi deh, kayak lihat sih ada teman-teman ternyata dia juga sama kayak kita takut untuk berinteraksi. Kalau saya Kak, malah saya ajak temanku dia yakin sama saya untuk bercerita dan kayak dia bilang saya bakal respon baik di apa yang gue ceritakan. Jika kita bisa berbicara kepada kita sendiri deh, seperti kita berbicara pada teman Kak, apa yang bisa kita katakan untuk membuat kita itu merasa lebih tenang dan percaya diri dalam berinteraksi deh sama teman Kak? Apa yang mau kita bicarakan sama diri Kak? Kalau saya yang mau saya bicarakan itu saya lebih mau diri itu lebih tenang, lebih enjoy kalau misalnya berinteraksi sama orang itu tidak tegang, terus tidak malu-malu. Jadi percaya diri untuk berinteraksi sama orang ini. Apa yang biasanya kita lakukan untuk mulai mengganti pemikiran takut ditolak itu deh dengan pemikiran yang lebih positif mungkin? Mungkin saya ganti itu dengan kayak misalnya saya yakinkan diriku bilang oh ini orang mau jadi curhatan atau ceritaku. Pikiran positif. Iya. Apa yang akan terjadi deh jika kita mulai melihat setiap interaksi sosial sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai hal negatif deh kayak takut ditolak begitu. Gitu deh, kayak apa yang akan terjadi jika kita tuh pandang itu interaksi sosial sebagai hal yang positif, hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran, bukan hal yang negatif. Saya juga saya lebih yakin dan lebih percaya untuk bisa berkomunikasi sama orang dengan baik ya, tanpa ada rasa pemikiran negatif. Dalam situasi sosial berikutnya deh, apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mulai berpikir lebih positif dan lebih percaya diri? Kalau saya Kak, lebih meyakinkan diriku kalau saya itu bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita yakini deh tentang diri kita sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain? Mungkin kalau saya bicara sama orang lain, saya lebih pede dengan kayak aku kalau biasa cerita Kak, mungkin gerakan tubuhku kalau bicara sama orang lain. Pernah Ki mengalami situasi deh di mana interaksi sosial itu kayak terasa sulit sekali? Iya Kak, biasa Kak, apa terjadi sama saya kayak gitu. Apa yang kita pikirkan saat itu? Mas jangan khawatir dia Kak. Pasti untuk berinteraksi sama teman Kak. Iya. Bagaimana keyakinan tersebut deh mempengaruhi perasaan Kak? Kayak
bisa dibilang gampang sekali dia pengaruhi perasaanku Kak, kalau mau banyak berinteraksi sama orang. Udah terpengaruh gitu. Iya. Ketika kita berpikir untuk berinteraksi lebih sering dengan teman kita, apa ketakutan atau kecemasan yang paling pertama muncul? Teman yang pertama muncul itu Kak, takut ya temanku bosan sama ceritaku atau saya sama saya sendiri Kak. Tidak suka sama apa yang kita bicarakan dia. Itu pemikiran tadi selalu sesuai dengan kenyataan. Sebagai besar juga tidak kayak tadi yang berlebihan dan semuanya terjadi juga Kak. Berarti kayak pemikiran tadi memang. Iya. Bagaimana kita menilai kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain deh? Kalau saya nilai Kak, saya nilai itu kayak bagaimana saya menyampaikannya dengan baik, terus bagaimana itu responnya orang, apakah bagus dia atau enggak Kak. Apa asumsi yang kita buat tentang pandangan orang lain terhadap diri kita dalam situasi sosial? Apa pemikiran yang kita buat? Kalau saya bikin dalam itu orang dia lihat penampilanku aneh atau bagaimana gaya bicaraku. Jadi kayak overthinking tentang penilaiannya orang sama kita. Iya. Seberapa besar kemungkinan pemikiran kita itu benar tidak? Kalau besar sih nggak mungkin, kecil sekali. Sekali kemungkinannya. Iya. Bagaimana perasaan kita tentang jarangnya kita berinteraksi dengan orang lain deh? Kayak merasa, kadang saya juga merasa kesepian juga Kak, karena kurang yang orang yang saya ajak interaksi. Kalian tidak kesepian. Iya. Apakah menurut saya itu deh keyakinan ini berpengaruh pada suasana hati kita deh? Kayak misal kalau jarang berinteraksi sama orang jadi kayak berpikir. Iya karena kayak berpikir dia kayak bagaimana orang bicara kayak sendiri kan saja sampai dia pengaruh nih kayak aku kadang berubah lagi. Jika kita membayangkan kita lebih sering berinteraksi deh, apa keyakinan atau pola pikir yang perlu kita ubah untuk merasa lebih nyaman? Ya, yang saya lakukan itu Kak, saya kurangi pemikiran negatifku sama orang lain. Bagaimana caranya dia nilai Kak? Menurut tadi bagaimana pola pikir yang lebih positif atau lebih realistis, lebih masuk akal tuh yang bisa mengubah cara kita menghadapi situasi sosial itu? Kayak mereka dimikirkan hal-hal negatif yang biasa muncul di pikiran. Mungkin tadi berpikir negatif. Iya. Apa dampak positif yang mungkin bisa kita rasakan deh jika kita mulai mempercayai bahwa interaksi sosial itu bisa berjalan lebih baik daripada yang kita bayangkan selama ini? Dampak positifnya itu Kak, kayak gampang Kak berbicara sama orang lain, berinteraksi, terus kalau misalnya cerita berinteraksi sama orang lebih banyak dapat teman juga. Jadi kayak relasi kita itu bertambah gitu. Iya. Dampaknya di Iya. mungkin ada bukti yang mendukung deh atau yang menyangkal keyakinan kita itu bahwa interaksi sosial itu sulit deh atau buat tidak nyaman. Nggak ada juga. Tidak ada di buktinya di. Iya. Jika seorang teman kita memiliki keyakinan yang sama, apa yang akan kita katakan dia untuk membantunya melihat kalau interaksi sosial itu tidak sulit di. Mungkin saya kasih yakin Kak bilang nggak semua gitu berbicara sama orang itu nggak harus sih kayak bagaimana sekali, yang penting saja percaya diri jadi. Yang penting percaya diri, Iya. bisa interaksi. Iya. Apa yang menurutmu dia membuat kita itu merasa orang lain akan menilai atau kayak dihakimi di dalam interaksi sosial? Mungkin kayak ini lagi interaksi sosial kayak berbicara Kak, terus ini orang dibully atau entah dijelek-jelekan
dibully. Mungkin hal ini deh pernah kita terjadi atau pernah kita ada di situasi seperti itu. Saya sendiri tidak pernah juga, cuma pernah ada temanku yang alami ini yang kayak apa yang terjadi kayak begini kak. Teman kan pernah alami. Iya. Bagaimana perasaan tadi jika kita mencoba melihat interaksi sosial sebagai kesempatan untuk belajar? Kayak bagaimana perasaan tuh jika kita pandang itu interaksi sosial sebagai hal yang positif yang bisa kita pelajari? Mungkin kak lebih enjoy kak, atau lebih senang kak juga untuk belajar apa ya, untuk berinteraksi. Keyakinan apa yang sebenarnya ingin kita miliki tentang interaksi sosial deh? Menurut saya itu kayak langkah apa yang bisa kita ambil untuk mulai mendekati keyakinan tersebut? Ya, mungkin lebih banyak pelajari kayak bagaimana interaksi sosial kak, dan cara mengatasi kayak sering mungkin berpikiran negatif. Cara atasi pikiran negatif kak. Iya. Bisa disebutkan satu atau dua pengalaman positif tak deh dalam berinteraksi dengan orang lain? Kayak bagaimana pengalaman itu berbeda dengan apa yang biasanya kita pikirkan tentang interaksi sosial. Misalnya tuh kayak sebelum berinteraksi sama orang kayak berpikir kayaknya tidak bakal dibagi-bagi kayak sama ini orang kalau ada bicara, tapi pasti dilakukan berbeda. Mungkin ada pengalaman seperti itu deh, bisa kita ceritakan? Kalau mungkin ya ada cerita sedikit. Kalau dulu saya pernah juga berpikir kayak yang tadi kita bilang, mungkin sebelum itu cerita sama ini orang, saya pikir ini orang mungkin tidak mau dengan ceritaku atau curhatanku, cuman akhirnya saya coba untuk bicara sama dia dengan terus saya aja bicara sedikit terus ini orang dia respon dengan baik. Dan situ saya berpikir kalau bilang mungkin cuman pikiranku yang terlalu berlebihan. Ternyata kayak direspon jadi respon baik di kita yang berlebihan dalam berpikir kita yang akan terlalu overthinking. Apa keuntungan yang bisa kita peroleh deh jika merubah keyakinan pemikiran negatif tak itu? Nanti juga lebih bisa percaya diri. Percaya diri. Iya. Bagaimana menurut tadi orang-orang di sekitar kita itu akan bereaksi jika kita mulai lebih terbuka untuk berinteraksi? Bagaimana reaksinya teman-teman kak? Mungkin lebih bisa kayak apa? Lebih kak, lebih bisa kan ajak berinteraksi kayak lebih gampang gitu kak. Apakah itu reaksinya teman-teman kak kayak seburuk yang kita pikirkan ini atau ternyata berbeda di sama apa yang kita pikirkan? Apa dia? Apa yang buat dirasakan? Apa yang kita rasakan deh ketika membayangkan diri kita itu bisa bersosialisasi lebih sering? Senang. Senang. Iya. Sebelumnya deh kan kita sudah bahas tentang bagaimana pikiran kita itu bisa mempengaruhi cara kita dalam melihat dan merasakan interaksi sosial, terutama jika pikiran-pikiran tersebut cenderung negatif atau terlalu berlebihan di dalam berpikir. Sekarang deh, mari kita coba ulangi beberapa langkah berpikir rasional yang bisa kita gunakan saat merasa cemas atau tidak nyaman saat akan berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menurut Tade, apakah ada pikiran tertentu yang sering muncul dan buat kita merasa khawatir saat berinteraksi? Iya, biasa saya berpikir ini orang dia lihat aneh kah, atau saya tidak tahu harus juga bilang apa kak. Iya. Pikiran seperti itu tuh sering sekali memang muncul deh dan wajar Ji. Tapi mari kita lihat deh apa yang bisa kita lakukan dengan berpikir secara lebih rasional. Pertama, kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri deh, kayak mungkin punya bukti kuat bahwa orang lain itu akan menilai saya seperti ini setiap saya
jika kadang-kadang juga seminggu dia ngobrol juga. Sekali deh. Jadi pikiran kita yang awalnya mengira bahwa kita akan dinilai negatif itu tidak selalu benar sih deh. Ini salah satu contoh berpikir rasional, berpikir positif toh. Kayak mempertanyakan deh seberapa akurat pikiran negatif tak itu. Lalu pikiran seperti itu muncul lagi di lain waktu. Kita bisa tanyakan sama diri kita toh, mungkin pikiran ini yang benar atau hanya khawatir saja. Menurut Tade, apakah pertanyaan ini bisa membantu kita lebih merasa nyaman? Tempat untuk ini bantu karena dia bisa menghilangkan pikiran itu terhadap orang lain yang mungkin yang berlebihan kita pikirkan. Tepat sekali. Cara lain yang bisa membantu kita fokus yaitu fakta bahwa kita tidak bisa mengontrol semua perilakunya orang, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat dan memandang diri kita sendiri dalam berinteraksi sosial. Bagaimana menurut Tade, apakah ini sesuatu yang bisa kita coba untuk pikirkan? Kalau saya akan mencoba juga untuk biar saya juga tahu bilang bahwa semua orang itu tidak berpikiran seperti apa yang saya pikirkan. Pemikiran saya itu salah. Iya. Jadi ketika kita merasa cemas deh saat berinteraksi, ingat Ki tentang langkah-langkah ini. Selalu tanyakan pada pikiran tak tuh apakah pikiran tak itu benar-benar berdasar Ki atau enggak. Dan coba untuk fokus pada sisi positif dari interaksi. Dengan begini deh, pola pikir rasional akan lebih mudah diterapkan. Dan lama-kelamaan kita akan merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan orang lain tanpa pemikiran yang negatif yang berlebihan deh. Kita sudah bicara tentang bagaimana pikiran negatif sering muncul saat kita merasa cemas dalam situasi sosial. Kali ini kita akan coba teknik talk stopping, yaitu menghentikan pikiran negatif yang berlebihan agar tidak terus-menerus mempengaruhi perasaan tak. Teknik ini akan dikombinasikan dengan simulasi dan relaksasi supaya kita itu merasa lebih nyaman saat berinteraksi. Bagaimana menurut Tade? Saya juga Kak ingin mencoba karena biasa pikiran negatif itu datang begitu saja. Oke, bagus. Ini memang hal yang umum terjadi deh. Dan langkah pertama itu kita menyadari kapan pikiran negatif itu muncul. Mungkin bisa kita coba dengan talk stopping. Misalnya ketika kita menyadari pikiran negatif muncul seperti kayak berpikir yang tadi tuh kayak berpikir tidak aneh jika penampilanku atau kayak betul jika yang ini ku sampaikan, segera katakan dalam hati tadi kayak berhenti, jangan berpikir kayak begitu, jangan berpikir negatif toh. Ini tuh semacam sinyal untuk memutus pemikiran negatif tadi sebelum menjadi lebih besar atau menjadi kayak berlebihan sekali. Coba sekarang deh bayangkan ketika kita berada di tempat baru dengan beberapa orang yang kita kenal, ada pikiran negatif yang muncul dan kayak hentikan pemikiran negatif itu muncul dalam pemikiran tak. Mungkin kita bisa praktekkan deh. Stop. Oke, bagus sekali deh. Sekarang setelah menghentikan pemikiran negatif itu deh, kita beralih ke langkah berikutnya yaitu simulasi. Bayangkan lagi deh, kita itu sedang dalam situasi sosial yang biasanya buat kita cemas. Tetapi alihkan pikiran negatif tersebut dengan membayangkan diri kita itu tetap tenang dan tetap nyaman. Lihat diri kita tersenyum, berbicara dengan lancar, dan kita merasa santai dan lebih percaya diri. Mungkin kita bisa bayangkan dulu deh.
nyaman dalam situasi yang buat cemas. Terus lebih kan dek, dalam bayangan teh itu apa yang terjadi dek? Apakah membantu mengurangi perasaan cemas tak? Ya Kak, yang saya bayangkan itu saya merasa lebih nyaman, terus saya lebih santai juga untuk bicara dengan beberapa orang lah. Oke. Semakin sering berlatih dek tentang simulasi ini, otomatis kita akan bisa membayangkan diri kita dalam situasi sosial dengan lebih positif atau lebih nyaman Ki dalam situasi sosial toh. Sekarang kita tambahkan teknik relaksasi deh untuk kita supaya bisa lebih tenang Ki dalam situasi sosial tersebut. Mungkin bisa Ki tarik nafas perlahan-lahan, terus buang lagi perlahan-lahan deh. Mungkin bisa kita praktekkan sebanyak 3 kali. Bagaimana aja yang kita rasakan dek? Metode ini membantu saya untuk menjadi jauh lebih tenang Kak. Teknik pernapasan ini memang dia membantu tubuh kita untuk beristirahat sejenak atau sama pikiran kita, terutama pas kita itu muncul rasa cemas tak, ketika kita berada dalam situasi sosial yang sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sosial yang sebenarnya, ingat untuk melakukan 3 langkah tadi teh. 3 langkah tadi deh, yaitu talk stopping, simulasi, dan teknik relaksasi, yaitu tarik nafas toh. Oke, hentikan pikiran negatif, bayangkan diri kita itu tenang, lalu tarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi kecemasan tadi. Oke, mungkin lebih merasa siap nih kita untuk menghadapi situasi sosial dengan cara ini. Iya Kak, saya juga lebih bisa mengendalikan diriku. Ini cukup membantu dan rasanya juga lebih rileks. Jadi Kak, kita lebih rileks. Oke. Semakin sering kita berlatih, dia akan semakin mudah untuk menerapkannya dalam situasi nyata atau kalau dalam keramaian kita. Coba praktikkan saat kita berada di situasi sosial atau merasa cemas, dan perhatikan perubahan yang kita rasakan setelah melakukan teknik pernapasan dan setelahnya deh, sebelum dan setelahnya toh. Latihan ini bisa kita lakukan kapan saja, sehingga kapanpun pikiran negatif kita itu muncul, kita bisa langsung menghentikannya dan bisa kita untuk tetap tenang. Terima kasih Kak, ini terasa lebih bermanfaat sekali dan saya akan coba sering kayak gini Kak. Oke deh, sama-sama. Latihan ini tuh langkah awal yang baik deh, dan kita sudah berada di jalur yang benar. Dengan latihan berkelanjutan, kita akan semakin nyaman berinteraksi dan mengurangi rasa cemas tak. Jangan ragu untuk terus coba latihan tadi deh, dan kita bisa evaluasi hasilnya nanti toh kalau kita sudah sering latihan-latihan yang kita praktekkan tadi. Nah dek, karena sesi konseling kita itu sudah mau habis waktunya, masih ada yang mau kita tanyakan deh atau masih ada yang mau kita sampaikan? Nggak ada nih Kak. Nggak ada nih. Jadi kayak nggak ada yang mau kita sampaikan. Iya. Oke, setelah berbicara tentang kecemasan dalam berinteraksi sosial dek dalam beberapa minggu ini, bagaimana perasaan sekarang dek setelah mengikuti beberapa kali pertemuan konseling ini? Yang saya rasakan itu jauh lebih tenang, terus saya lebih percaya diri. Kayak untuk interaksi sosial tadi, apakah ada perubahan atau bagaimana nih? Iya ada nih Kak, saya lebih percaya diri untuk berinteraksi sosial sama orang. Bagaimana perasaan tadi ketika saya suruh kita tadi untuk membayangkan berlatih interaksi sosial tuh, suruh kita membayangkan interaksi sosial
menggunakan teknik yang kita bahas tadi deh, yang tiga itu? Perasaan kita jauh lebih tenang dan lebih enjoy. Lebih enjoy. Mungkin ada perasaan khusus yang muncul deh saat membahas tentang interaksi sosial hari ini. Nggak ada sih. Nggak ada sih deh. Oke. Saya sangat menghargai usaha tadi untuk terbuka dan berusaha memahami kecemasan sosial atau yang kita rasakan. Bagaimana perasaan tak mengetahui bahwa kita itu sudah melakukan langkah pertama ini deh. Senang. Ya. Oke. Kita tuh sudah menunjukkan banyak keberanian dalam menghadapi kecemasan sosial ini deh. Merasa sedikit lebih percaya diri tidak setelah berbagi masalah tadi konseling ini? Iya Kak, lebih percaya diri Kak. Saya senang melihat kita berusaha deh, seperti saat kita mencoba teknik yang kita bahas tadi. Bagaimana perasaan tadi dengan kemajuan ini? Terima kasih Nadek atas kerjasamanya selama sesi konseling ini. Ingatnya kita itu sudah ada di jalur yang benar, ada di jalan yang benar untuk menjadi lebih nyaman dalam berinteraksi. Bagaimana rasanya Dek tahu bahwa kita itu bisa terus berprogres sedikit demi sedikit? Apakah ada hal kecil yang ingin kita coba lakukan minggu ini untuk berlatih interaksi sosial Dek? Ya, tadi seperti yang kita coba sering-sering dan kenapa cara dibayangkan mungkin perasaan yang santai lagi. Oke deh, jadi kita akhiri nih sesi konseling ini deh karena waktunya juga sudah mau habis. Kakak ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia deh dan sudah terbuka dalam menceritakan masalahnya. Terus semangat Kina dan ingat bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam semalam deh. Kakak juga percaya bahwa kita bisa mencapai target kita dalam mengatasi kecemasan tak ini. Oke, jadi makasih Ade, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.